Shalom. Oke, senang sekali dapat berdiri di depan. Ya. Pertama mau ucapkan hari belia untuk belia-belia. Kalau belia-belia itu terlalu bukan duniawi itu. Belia itu termasuk bukan orang Kristen. Kalau kita pakai istilah kita itu muda-mudi itu kan. Tapi ya mungkin sama juga tuh. Dan terima kasih karena kemarin saya boleh ikut game mereka. Terus waktu berdiri ini mau krem ini betis saya. Maklumlah sudah lama tidak main volleyball. Ya, saya join itu guru-guru Flamingo lah kan. Kami yang veteran tuh. Ya. Bayangkan saya 60 lebih lawan mereka yang baru belasan tahun tuh. Kalau dulu tuh habis mereka tuh. Itu dulu itu kan. Oke, terima kasih untuk kesempatan main, dan sebenarnya waktu kami main terakhir sebenarnya saya mau kalah itu. Karena tidak larat saya sudah. Memang kami kalah rubber set 1 poin sudah. Saya puji Tuhan kalah tuh. Orang mau menang tapi saya mau kalah tuh. Hari ini saya ngaku lah. Tadi hujan lebat. Karena saya tertinggal catatan saya tuh. Maklum sudah tua, selalu lupa tuh. Jadi saya drive karena hujan lebat. Lebat betul-betul. Saya katakan Tuhan jangan jadikan hujannya jadi alasan anak Tuhan tidak datang kerja. Tapi waktu pergi sana hujan lebat. Sampai saya tidak dapat tengok jalan dengan baik. Sampai di rumah tuh langsung parking. Saya mau buka gate lain gate itu ini. Saya tahu itu rumah orang lain tuh. Bayangkan, sudah 3 bulan tinggal di sana masih lupa mana gate rumah saya tuh. Jadi saya pergi lari ke tempat, sebenarnya basah tadi itu ya. Tapi puji Tuhan ya karena masih hidup. Juga terima kasih untuk doa kalian. Waktu ada kelompok kecil pergi ke kebaktian di Baklalan tuh, KKR tuh. Terima kasih untuk doanya ya. Tuhan telah memberi kekuatan. Saya hanya diberi satu sisi saja khotbah itu. Malam Sabtu, yaitu malam bagi saya, bagi malam puncak tuh. Puji Tuhan. Dan banyak orang datang, sebenarnya kira 2.000 kalau penuh itu. Tapi saya yang puji Tuhan adalah sepanjang 1 minggu itu tidak ada hujan. Bayangkan kalau hujan tuh banyak yang iman kuat. Maksudnya bawa kereta yang taya bandar itu. Kalau hujan tuh langsung memang saya boleh naik tuh. Kalau dari Punang Berayung ke Lungtoyo itu memang tanah original tuh, tidak boleh naik tuh. Tapi sepanjang 1 minggu tuh Tuhan tidak beri hujan. Itu doa kita. Jadi bagi saya itu satu mujizat miracle itu. Setelah itu hujan, hari Minggu ini hujan. Kenapa? Doa saya 2 minggu saja Tuhan, jangan bagi hujan tuh. Dan setelah itu mereka perlu karena mereka pergi sawah sekarang, perlu hujan tuh, tapi jangan banjir lah tuh, hujan tuh. Oke, itu kebaikan Tuhan. Nah, saya diberi satu tema Go Beyond. Maaf saya tidak pakai ini. Saya ini masih orang kampung betul-betul. Di bandar pun tetap pakai kampung. Karena konsep saya khotbah itu lain mungkin daripada partai lain. Karena saya mengajar homiletik, hermeneutik, eksegesis itu khotbah tuh. Jadi bagi saya itu khotbah itu macam orang bagi cerita tuh. Kalau cerita boring lari kan. Nah itu konsep khotbah lah. Nah, maka itu hari ini kalian jangan tengok saya aja tuh. Pas-pas tengok saya tak apa tuh. Oke, kita diberi tema muda-mudi Sarawak lah. Go Beyond. Nah saya sukar betul untuk menerjemahkannya dalam bahasa. Go Beyond. Apa sebenarnya tuh? Ada istilah yang bagus selain daripada pergi sebelah itu. Pergi rumah orang itu, go beyond kan. Atau melangkah. Apa ada? Ada yang nih? Melangkah lebih jauh. Oke. Tapi saya pakai Inggris lah, tahu go beyond tuh. Semua orang tahu nih. Nah, waktu saya kecil, karena saya tinggal di perbatasan Indonesia dan Malaysia, Sarawak. Kalau saudara pergi ke
Baklalan tuh, kampung yang terakhir tuh kampung saya tuh. Rumah saya juga di sana. Promosi ada homestay saya sana. Kalau jemaat boleh lah 50% diskon tuh. Nah waktu saya kecil tuh, saya selalu tengok gunung tuh kan, Baklalan tuh uniknya kenapa dia dalam lembah itu. Gunung sini, lembah, gunung. Jadi kita tuh dalam lembah. Itu sebabnya Baklalan tuh menurut saya paling cantik lah di Malaysia tuh. Betul, karena saya sudah jalan dari Perlis sampai Johor, Kuching sampai ujung Baklalan di Sabah. Ya. Cantik betul karena itu pemberian Tuhan. Nah waktu saya kecil, saya tengok gunung ini ya. Saya selalu main di rumah kami, ada rumah panjang dulu tuh. Kadang-kadang kalau saya bosan saya kejar tuh babi itu. Saya lepas tuh babi bapak saya, ada anak kecil tuh kan. Saya lepas mereka tuh berkeliaran tuh. Nah baru saya pergi ambil tuh, kami panggil pung tuh. Kerbau tuh panggil pung, kejar dia kasih apa namanya tuh. Apa istilah pung tuh. Kalau koboi itu mereka pusing kan, buang kena tuh. Nah saya lepas anak babi itu saya kejar. Bapak saya tahu saya, tapi tengok saya supaya exercise lah. Perlu saya tuh. Tidak dapat kejar babi itu, naik makan dulu, turun lagi itu. Tapi jauh dari hati saya mau tahu apa yang ada di sebelah gunung itu. Nah itu sebabnya saya rindu sebenarnya. Nah satu kali mama saya pergi sana karena banyak sepupu kami sana, saudara kami sana. Waktu tiap kali mereka balik ke sana bawa ayam, bawa tuh tikar, bawa apa lagi ya. Nah saya rindu mau pergi tengok apa kampung sana tuh. Nah satu kali saya kasih tahu mama saya kalau pergi ke Longbawan, Longmidang paling dekat kan, bawa saya. Oke, satu kali dia bawa saya. Oh, semangat luar biasa. Kenapa? Karena saya ingin tahu apa yang ada di sebalik gunung itu. I want to go beyond. Nah, itu istilah kan. Karena kampung saya biasa. Dalam luar kampung itu tahu saya. Hidup di sana, cara orang jalan, cara pukul berapa pergi sawah, pukul berapa pergi hutan, tahu saya. Tapi saya mau tahu apa yang ada di sebelah sana. Apa yang mereka kerjakan. Nah itu sebenarnya satu hari saya ikut, wow senang kali, naik bukit tuh macam tidak rasa apa-apa. Kalau sekarang tuh 1 jam saja tuh. Dulu macam 10 menit saja, kenapa? Mau sambil lari-lari itu, kan masih muda masa itu. Nah akhirnya tidak jauh daripada itu sebenarnya paling dekat tuh. Sekarang kalau pergi perbatasan 10 menit sudah sampai kampung pertama tuh. Nah, waktu sampai sana, wah senang betul saya. Tapi sebenarnya tidak beda dengan kampung kita. Sehingga apa? Saya boleh melihat bahwa sesungguhnya apa yang ada di sana itu tidak ada jauh beda. Tapi hati saya sudah rasa senang. Saya rasa puas hati. Kenapa? Selama ini saya ingin tahu apa yang ada di balik gunung itu. Nah sekarang kalau saya mau pergi sana, senang saja. Bawa motor, kena bodoh terus berapa menit saja sampai sana. Saya sudah tahu apa yang sana. Saya boleh feel at home ya. Indonesia katakan saya rasa betah di kampung sana. Kenapa? Saya sudah kenal. Saya sudah tahu kampung-kampung mana. Ya. Bahkan tahu rumah mana saya pergi, kenapa? Saudara-saudara saya. Nah itu go beyond. Nah itu dalam kehidupan pengalaman kita. Banyak hal yang kita lihat selama ini, kita rasa, macam mana tuh? Kita kadang rasa curiga, kadang kita rasa ingin tahu. Ya. Nah itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hanya orang katakan, orang yang berani, yang pergi ke tempat yang sepertinya tidak biasa kita. Nah itu sebabnya saya yakin muda-mudi Sarawak itu memberi satu tema go beyond. Nah pertanyaan kita sebenarnya menarik. Kalau ada tema go beyond apa? Menurut saya harus ditanya, beyond apa? Nah kalau tempat kan senang kita. Tempat yang kita tidak pernah pergi dulu tuh kita pakai sekarang kereta. Kita boleh terbang, kita boleh kapal laut.
Jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang tidak dapat kita pergi sekarang. Orang katakan dunia ini terlalu kecil sudah kan. Apa yang terjadi di luar sana, jauh sana kita tahu sekarang. Nah itu dalam pengalaman real. Tetapi dalam kehidupan rohani kita, nah itu mencabar. Itu tidak mudah seperti yang kita lakukan secara nyata dalam kehidupan kita. Going beyond something. Ya. Saya boleh katakan takut kita pergi ke tempat lain karena ada boundary, ada horizon, ya. Ada tempat comfort zone kita. Karena manusia itu paling takut berubah, ya. Manusia itu paling takut berubah. Kita tahu bahwa kalau kita berubah kita akan berhasil, tapi tetap kita takut berubah. Maka itu banyak orang yang tidak pernah berhasil dalam kehidupan ini karena apa? Takut berubah. Nah artinya orang yang berani berubah itu adalah orang yang boleh katakan berani go beyond status quo yang biasa. Nah dalam iman kita sebenarnya sama. Ya. Contoh saja lah. Hamba Tuhan katakan beri 10%. Tuhan suruh 10%. Lalu tiap bulan kita pikir tuh, ya kalau saya bagikan gaji saya, kalau gaji saya 100, bagi 10 ringgit itu no problem, ya. Tapi kalau gaji saya 5.000, berapa saya bagi? 500 kan? 500 kalau saya beli bunga, saya minat bunga kan, ros 1 20 ringgit tuh. Bayangkan kalau saya, ini kasih apa? Halo. Nah kalau saya pakai 500 itu beli bunga ros, penuh rumah saya. Itu impian saya hari ini. Lalu, tak apalah, bagi saja 50 tuh. Nah itu sebenarnya lama-lama 1 tahun pun kita tidak berani memberi 500 kita itu. Nah itu sebabnya saya katakan dalam soal iman rohani itu tidak mudah go beyond gitu. Karena kita akan rasa senang dalam comfort zone kita. Sampai selamanya saya memberi 50. Itu contoh ya. Karena kita tidak berani. Kalau kita berani, oke, mulai hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor 10%. Mulai minggu depan, bulan ini saya bagi 10%. 5.000 gaji saya, 10.000 gaji saya, tetap saya. Itu kita berani pergi go beyond keselesaan hidup kita. Nah ini satu contoh dalam kehidupan rohani kita. Nah itu sebabnya menurut saya itu, mengapa hal ini sangat penting bagi setiap kita orang-orang percaya. To go beyond. Pertanyaan kita, beyond what? Gitu kan. Nah saya ambil daripada Yunus, Jonah itu kan. Ada Alkitab boleh tengok sana. Saya pasal 1, pasal 3, pasal 4. Sebenarnya Yunus itu tidak panjang. Ada 4 pasal. Tapi dalam aslinya sebenarnya tidak ada pasal itu. 1 panjang. Bahkan tidak ada nomor 1, 2, 3 itu. Itu dalam teks original Hebrew. Kan. Nah, tapi oleh karena supaya senang baca 1, 2, 3, 4. Nah saya tidak akan baca semua, tapi saya akan bercerita. Itu sebenarnya saya tidak pakai overhead slide itu kan. Nah kita mulai daripada pasal yang pertama. Pertama yang kita mau pikirkan, go beyond your fear. Go beyond our fear, ketakutan ya. Jadi itu saya pakai Inggris lebih senang. Coba bahasa kita melampaui ketakutan kita. Kita pergi melampaui ketakutan kita. Saya baca ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal
yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Yahweh menurunkan angin ribut taufan ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Yang 5, awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus begitu dan seterusnya. Go beyond your fear. Atasi ketakutanmu. Nah, kalau kita perhatikan bagiannya, nah kita melihat dari perspektif orang-orang dunia. Perspektif pagan, ya. Orang yang tidak kenal Tuhan. Itu yang pertama. Melihat peristiwa ini daripada sudut orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, dikatakan waktu Yunus dipanggil Tuhan, pergi ke ke Babylon, beritahu mereka Tuhan mau hukum mereka. Malah Yunus melarikan diri ke Tarsis. Ada orang pikir sekarang ke Spanyol gitu kan. Jadi different arah yang berbeda. Nah, oleh karena itu Tuhan mau jumpa Yunus. Orang melarikan Tuhan tuh mana-mana pun Tuhan jumpa kita, kan dunia punya dia. Lalu waktu Yunus naik kapal laut itu, Tuhan kirim ribut taufan tuh, ribut taufan yang luar biasa. Dan dikatakan orang-orang banyak, mereka adalah then the mariners, marine ini orang berpengalaman dalam laut, hidup mereka di laut, ya. Makan hidup mereka laut. Kawin mereka di laut semua Anda, kalau kira macam itu. Tapi mereka katakan waktu mereka menghadapi satu ribut taufan ini, mereka menjadi takut. Nah umum kan, kalau kita menghadapi alam yang mengamuk, takut kita. Jangankan ribut taufan, itu hujan tadi itu lebat tuh mulai takut saya, apa-apa. Takut itu jalan banjir, itu kereta saya kena air tuh mati tengah jalan. Siapa tolong saya tuh? Tidak jadi khotbah saya tuh. Terus saya doa, Tuhan hentikan hujannya. Itu hal yang kecil biasa kan. Tapi kalau ribut taufan, ada lightning, gemuruh, tanda itu kan, takut kita. Itu sebabnya Martin Luther itu bertobat. Kenapa? Waktu di jalan itu ada lightning, tanda kan, begitu menakutkan. Dia katakan, Tuhan kalau kau selamatkan saya, jangan kena ini, saya akan menjadi hamba Tuhan. Terus Martin Luther menjadi hamba Tuhan, mengubah, menjadikan reformasi itu kan. Nah, wajar manusia takut dengan alam. Kenapa? Alam itu lebih besar daripada kita. Nah, saya masih ingat, waktu saya masih muda sedikit, ya. Kira 30 lebih lah. 20 lebih tuh. Belum jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh umur 30 ya. Pergi sekolah lah. Nah, saya kerja di Brunei itu. Satu kali, karena waktu itu tidak ada jalan dari Lawas ke Brunei itu, kita pakai perahu. Ekspres yang bukan ekspres yang besar, yang muat berapa orang, mungkin 14-15 tuh. Ya. Nah, dari Lawas pergi Brunei itu kira 2 atau 3 jam. Ya. Lalu di tengah dari Lawas itu terang. Nah waktu kami mulai masuk di laut itu gelap sudah. Depannya gelap. Kalau di laut itu gelap betul. Menakutkan. Kita tahu itu. Nah ombak pun mulai makin besar. Ya, makin besar-besar. Lalu akhirnya ombak itu terlalu besar. Dia boleh melebihi ekspres kami itu. Itu sebabnya pemandu itu canggih dia. Apa dia buat? Dia matikan injin tuh. Kejut saya. Mengapa harus matikan injin tuh? Kenapa? Dia izinkan itu perahu itu ikut flow itu ombak itu. Kita tidak boleh lawan. Kalau kita boleh lawan tuh semua air masuk dalam itu. Nah, itu yang terjadi. Karena saya belum terima Tuhan masa itu. Takut saya. Nah, di sebelah saya itu ada seorang ibu muda, dia ada 2 anak, macam betul dan
anak dua, satu seperti ini, ada satu besar sedikit lah. Nah sebelum itu kami itu orang asing semua, ya. Tapi waktu ribut itu datang tuh, macam dimatikan engine tuh, tengok itu muka driver pun kita tahu sudah. Nah ada dua saya pelajari, ada seorang ibu ya, saya tahu dia Kristen, itu sebabnya doanya besar betul. Itulah Tuhan. Kalau saya tahu macam mana saya mau pergi Brunei tengok anak saya. Wah ini jalakan Tuhan ini. Saya belum kenal Tuhan, saya tengok ibu ini, Tuhan salah semuanya tuh. Nah yang ini saya tahu dia bukan Kristen karena bangsa lain tuh. Dia kadang berdekat dengan saya. Uncle, sekarang uncle saya itu masih muda tuh. Maksudnya saya suruh anaknya, kamu dekat dengan uncle kamu, dia akan jaga kamu. Ya, jadi kami standby itu pelapung itu. Jadi paling tidak menurut dia tuh kalau buat kami tuh capsize tuh karam itu, paling tidak ada orang selamat anak dia tuh. Nah, saudara, waktu saya tengok itu semua orang ketakutan, pucat muka semua. Saya tidak kenal Tuhan, saya tidak tahu panggil siapa itu. Cuma saya pikir ambil apa tuh lebih banyak pelapung daripada orang. Tak boleh saya tuh. Masa emergency itu tak boleh kawan kan. Nah kalau sekarang mungkin kenal Tuhan itu mereka dulu lah. Harus kita seperti itu. Nah akhirnya dalam ketakutan itu dengar ibu tuh doa tuh Tuhan tuh salah terus. Yang ini tuh makin dekat dengan saya tuh. Akhirnya puji Tuhan. Kami dilanjut ke pantai itu. Dari sana pantai itu boleh di-on lagi. Jadi kami pergi ke satu tempat. Tinggal petang baru kami kembali ke lawas. Saudara, menghadapi alam mengamuk itu tidak ada orang yang tidak takut tuh. Kenapa? Alam lebih besar daripada kita. Nah kadang-kadang kehidupan kita pun sama juga. Kita hidup di luar dengan dunia yang, boleh katakan dunia yang jahat kadang. The evil world. Hari ini kita tahu bahwa dunia ini tidak seperti dulu tuh. Penuh kejahatan, penuh kekacauan. Peperangan terjadi di sini bukan kedengaran, tapi kita lihat. Ya. Hal yang terjadi di luar kita tuh melampaui kemampuan kita. Melampaui kekuatan kita mengatasinya. Masa depan kita, masa depan anak kita, semuanya di luar kemampuan kita. Memang kita takut. Nah itu sebabnya tidak heran mereka ini takut. Kenapa? Alam itu. Nah kalau kita lihat bagiannya, setelah itu apa yang terjadi? Mereka katakan, panggil Allah sendiri. Banyak orang, panggil Tuhan. Ternyata Tuhan tidak dapat menjawab doa mereka. Nah baru ada kapten itu, tahu ada satu orang tidur, ini tidak masuk akal. Ini orang mau mati, dia tidur tuh. Nah kadang saya naik kapal itu, dari dulu selalu naik kapal, naik kecil, besar tuh. Nah satu kali saya pergi KL ke balik sini, ke Miri. Karena belasan tahun di KL, berapa kali balik-balik tuh. Nah satu kali, masa saya paling takut naik kapal itu. Kali saya tengok itu, malam, kapal itu macam jatuh tuh. Kan kalau kita selalu naik kapal, tahu kita bila naik konstan. Saya tahu kapal itu turun. Aduh, saya hamba Tuhan, tapi saya takut. Ya. Ini jangan-jangan terus nanti tunggu bab. Nah saya tengok sebelah saya itu satu orang laki tidur ngorok betul. Betul, geram betul saya nih. Ini orang setengah ketakutan, mungkin mati itu ngorok dia tuh. Itu ketenangan tuh. Tidak pernah tanya dia Kristen atau tidak tuh. Mungkin Kristen juga kan. Biasa orang Kristen tuh tenang waktu menghadapi. Nah akhirnya ternyata itu pocket, orang katakan dalam udara itu kan tidak ada angin sana, kapal itu jatuh tiba-tiba itu. Itu sebentar sebenarnya. Tapi kita takut betul. Ya. Nah ini orang ini tidur tengah badai yang mengamuk ini. Lalu dikatakan, panggil Allah kamu. Tapi dia tidak panggil Allahnya. Dia tidak peduli. Ini kan orang melarikan daripada Tuhan, tidak peduli itu. Apa yang terjadi kalau terlihat sana itu, akhirnya mereka buang undi itu. Siapa yang buat? Kenapa? Ini
orang-orang ahli di laut tahu ini hal yang tidak biasa. Ini badai ini pasti hal-hal yang tidak biasa tuh. Pasti ada penyebabnya. Lalu mereka tanya, dia katakan, aku ini seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan bumi, menjadikan lautan dan segalanya. Waktu mereka mendengar tentang itu, orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata padanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang itu tahu bahwa ia melarikan diri jauh daripada harapan Tuhan. Hal ini telah diberitahukannya kepada mereka. Tadi mereka takut oleh karena alam semesta. Takut oleh karena amukan. Tapi waktu mereka mendengar bahwa ini orang yang relaks santai-santai ini, dia adalah orang Yahudi, orang Hebrew, orang yang kenal Tuhan, Allah pencipta alam semesta, yang membuat badai ini. Dikatakan mereka sangat-sangat takut. Kan takut dengan alam itu wajar. Tapi orang ini waktu mendengar bahwa siapa orang ini, sangat takut. Saudara, sederhana saja. Mengapa Tuhan suruh kita pergi ke dunia menjadi saksi itu? Bukan karena kita kuat sebenarnya. Bukan karena kita mampu mengubah manusia. Manusia tidak akan berubah. Ya. Saya belajar psikologi bertahun-tahun. Satu hal yang pasti dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang dapat mengubah orang lain sebenarnya. Itu sebenarnya begitu banyak, kalau kita belajar tentang psikologi itu, ilmu jiwa itu, banyak approach, banyak metode-metode. Kenapa? Tidak ada yang pasti. Cara ini boleh mengubah ini, tapi kalau kita pakai ini untuk orang lain, tidak ada. Jadi ada buat satu teori baru. Kenapa? Karena manusia itu tidak mampu mengubah manusia. Nah itu sebabnya kalau kita perhatikan bagian ini sebenarnya, hanya orang yang melihat ya hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengerti, itu boleh membuka hati dan pikirannya kepada hal-hal yang lebih besar. Wajar manusia takut dengan alam. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang boleh membawa orang lebih takut lagi. Dia yang menciptakan badai. Dia menciptakan apa yang ditakuti. Nah itu sebabnya waktu mereka tahu mendengar bahwa dia ini adalah orang-orang yang menyembah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi itu, mereka sangat takut. Nah mengapa kita harus pergi ke dunia ini? Kita tidak boleh mengubah orang. Seperti katakan tadi. Tapi kalau orang melihat di dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan, ada perbedaan. Itu membawa orang bertanya, apa yang menyebabkan hidup kamu seperti ini? Baru kita menyampaikan. Itu artinya bersaksi. Ya. Kita menyatakan apa yang terjadi pada kita sesuai dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Tapi yang ini mereka hanya mendengar. Dia adalah orang Yahudi yang menyembah Allah yang menciptakan alam semesta, termasuk badai ini. Mereka sangat takut. Takut oleh karena mendengar kesaksian seorang seperti ini. Pernah saya katakan, Billy Graham waktu dia masih muda, dia pernah bermain dengan Nicklaus, yang main hoki pula. Golf itu tahu tuh. Satu Nicklaus juara dunia. Lalu ada satu kawan dia ini bawa main bersama Billy Graham, 3 orang tuh. Billy Graham bukan betul pandai main bola golf ini. Tapi 2 itu profesional tuh. Nah, satu kawan Nicklaus itu bukan Kristen. Lalu waktu mereka main-main tuh, mereka balik. Lalu istrinya tanya, Yang,
Bagaimana kamu boleh main dengan itu Billy Graham, penginjil yang terkenal di dunia ini. Dia marah. Marah. Saya main tidak bagus, ini kacau betul-betul. Oh, istrinya katakan, oh pasti Billy Graham menginjili kamu kan. Pasti dia memberi 7 langkah keselamatan itu. Jawaban suaminya itu, itulah. Dia tidak pernah membuka mulutnya tentang iman kekristenan. Tetapi mengapa? Hanya bersama dengan Billy Graham tidak pernah membuka mulut menginjili dia. Tapi orang ini tidak selesa, tidak damai, tidak tenang bersama dengan orang yang ada Tuhan di dalamnya. Saudara, itulah kesaksian orang-orang percaya. Mereka hanya mendengar tentang hidup kita. Kita adalah orang Kristen. Nah puji Tuhan kemarin tuh, anak muda-mudi kita main tuh, saya pikir semua orang Kristen kan. Ya mungkin lah. Betapa indahnya kalau termasuk bukan orang Kristen gitu. Kita ajak mereka tim pemain dengan kita. Supaya mereka tuh melihat kita main tuh. Nah kemarin ada saudara kita waktu main tuh saya tengok perhatikan, aduh kalau kawan buat salah tuh, maaf. Ada orang macam tuh. Kali salah orang mukanya berubah tuh marah tuh. Saya ketawa tengok suka marah tuh orang tuh. Ada tuh kawan kami dulu tuh. Setiap kali main badminton kan, waktu di KL saya main badminton, boleh bertahan saya dulu lah, waktu muda tuh. Nah setiap kali main, saya berperasaan, kalau dia tim mereka kalah tuh, aduh, karena kita boleh tengok muka macam petir tuh, marah, pukul, tidak selesai main kita, tidak nyaman kan. Ini kan dalam hall banyak tuh, ada orang Kristen, bukan Kristen tuh, aduh macam mana. Lalu setelah itu, saya kasih kumpulkan kawan yang main tuh, macam ini. Kalau kita lawan kawan kita ini, first round sekalah lah, si kalah, tahu si kalah. Kalah saja itu. Pukul net saja kita pukul net itu, so, menang dia. Nah kalau dia menang, senang betul dia, semangat betul. Nah biar dia seri itu kan, rubber set, kita buat seri itu tuh. 15. Berapa game tuh badminton, udah lupa sudah. Nah kalau 21 kan, kita buat sampai 20 itu. Nah kalau kita mau menang silahkan, dia kalah waktu itu pun tidak apa dia. Nah itu cara saya atasi itulah. Kemarin tuh saya tengok tuh, aduh nasib tidak ada orang Kristen, bukan Kristen sini. Nah, maksud saya tuh, itu kesaksian. Apa waktu mendengar, oh ini satu kelompok anak muda-mudi yang diorganisasi oleh ARC. Hampir mau gaduh mereka, memalukan kita kan. Puji Tuhan kemarin tuh bagus sekali. Cuma saya mau kalah ya, supaya mau cepat balik. Itu puji Tuhan. Nah kali buat lebih banyak, lebih besar lagi, kalau boleh ajak yang bukan Kristen tuh, baru kita tahu kan. Nah ini, mereka dengar tentang, ini saksian ya, orang Ibrani yang kenal Allah tuh, takut. Nah kalau akhirnya kalau kita lihat dalam bagian seterusnya, lalu mereka, oleh karena takut, lalu apa yang kami buat? Apa yang kami buat dengan kamu supaya ini berhenti? Yunus katakan, buang saya sungai lah. Aduh, bagi mereka itu tidak masuk akal. Kita buang barang lah, barang, jangan kamu. Tidak, kalau buang saya baru ini. Mereka berusaha, tapi akhirnya mengaku, Tuhan minta ampun. Kami tidak mau melukakan orang ini, tapi ini harus kami lakukan. Ampuni kami itu. Lalu akhirnya mereka buang tuh. Kalau waktu dikatakan, waktu mereka buang dia, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Apa yang terjadi? Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Kita lihat, takut oleh karena alam, ribut taufan, dunia ini mengamuk. Itu wajar kita. Tapi waktu mereka melihat bahwa sesungguhnya orang ini adalah orang Kristen, orang yang kenal Allah, orang yang hidup mengenal Allah yang pencipta alam semesta ini. Mereka menjadi sangat takut. Ingat, mereka ini bukan orang Kristen, mereka orang kafir. Tapi mereka sangat takut oleh karena orang ini, siapa dia. Tapi akhirnya, waktu mereka melihat, menyaksikan dengan mata sendiri, pengalaman sendiri, melihat ribut taufan. Tidak mungkin, istilah kita impossible. Impossible.
Ya, sama seperti dia katakan, 1 bulan ini kan hujan terus, ramalan hujan. Makin dekat tuh pergi Baklalan tuh, Tuhan tolong. Jangan bagi hujan lah. Susah orang nanti, kasihan mereka. Kereta kan banyak yang tidak punya taya bandar. Taya kampung tuh. Beli pun mahal. Ya, tahu mahal tuh. Tuhan beri berhentikan hujan dulu tuh. Itu memang musim hujan tuh. Orang kampung pun beri kesaksian. Hujan tiap hari. Tapi mereka berdoa setiap hari. Berdoa. Itu sebabnya 2 minggu itu Tuhan tidak kirim hujan. Berdebu pula kami balik. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan yang kita saksikan. Dengan demikian, apa sikap kita? Wah, senang kali menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Yang main temurin lebih semangat, main musik lebih keras musiknya. Bukan lebih besar itu kan. Besar sakit telinga itu hari. Maksudnya semangat kita. Kenapa? Dikatakan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Nah kata sangat takut ini sebenarnya bukan takut karena macam kita takut hantu itu. Takut lalu kita hindari. Itu kan biasa ketakutan. Ketakutan tuh membuat kita lari daripada tempat itu. Tapi kata ketakutan yang dalam ini tuh, yang ketiga itu reverence. Oh, kagum, heran. Nah ini yang terjadi. Pertama mereka takut takut dengan badai itu, mereka mau melarikan diri, usaha supaya lepaskan daripada itu. Takut yang terakhir, takut kepada Tuhan itu bukan melarikan diri, tapi mereka mulai kagum. Betul, ini Tuhan orang Yahudi, ini Tuhan orang Kristen itu, pencipta langit dan bumi, ia boleh melakukan segala sesuatu. Seharusnya ini ketakutan kita. Anak-anak muda kita harus ini. Takut akan Tuhan artinya kita semakin dekat reverend. Kita hormati Tuhan, kagum dengan Tuhan. Kita bangga menjadi orang Kristen. Kadang kita tidak bangga jadi orang Kristen. Sampai hari ini pun saya doa itu masih problem bagi saya. Bukan problem Tuhan tidak dengan doa saya. Ya, pertama doa saya cara begini. Supaya lebih senang gitu kan. Pagi tadi Tuhan, setiap kali saya makan, minum, Tuhan berkati. Dari pagi sampai malam. Nah, itu doakan sebenarnya. Maka itu kadang-kadang saya lupa. Kalau saya sendiri pergi ke kedai itu, langsung terus makan saya tuh. Tapi ada jemaat tengok saya, aduh ini pastor tidak berdoa. Padahal doa pagi tadi saya, Pak. Iman saya lebih tuh. Nah, saya ingat masih waktu di KL kan. Saya buat itu juga. Itu jemaat saya, semua mata tengok saya tuh. Pastor kita belum berdoa, oh ya gitu kan. Barusan nih. Nah hari ini pun kadang saya lupa itu kan. Nah saudara, cara saya itu lebih senang kalau saudara tuh malu berdoa sama keluarga. Kan? Kadang saya tengok keluarga besar kan. Duduk di meja tuh semua pakai handphone. Anak kecil umur berapa bulan saja. Supaya tidak nangis ambilnya tik. Tengok Donald bebek sana tuh anak tuh. Sampai makanan berhenti. Semua duduk tangan. Wih senang betul saya. Ini keluarga betul-betul berdoa tuh. Kadang saya tengok tuh, kadang malu saya. Berarti tahu dari mana tuh kan. Mereka berani berdoa tuh. Nah kalau saudara takut berdoa banyak tuh. Cara saya tuh bagus. Belum anak pergi sekolah, belum istri pergi kerja, belum apa. Duduk di tempat di rumahnya, belum. Kita doa supaya Tuhan berkati makanan kita sepanjang hari ini di sekolah, tak perlu sembahyang di sana pun tak apa, sembahyang, oke lah itu. Itu sebenarnya sama itu. Kalau orang tanya itu menurut Pastor Bodin tuh kan, masih sah itu kan. Kenapa sikap doa itu selalu ada tuh. Nah, saudara, kesaksian kita itu sebenarnya biar betul-betul daripada kita. Jangan hanya mau impress itu. Ada Tuhan, hamba Tuhan. Saudara saya, kami juga tuh. Kadang malu, tidak mau suruh dia berdoa tuh. Itu terlampau semangat sudah tuh. Mari kita doa, berdiri dia tuh. Depan banyak orang tuh. Doa besar-besar lagi, doa untuk toke itu. Tapi kita mau supaya toke itu boleh free bagi kami. Tak jadi itu. Tapi itu semangat, yang penting semangat itu kan. Pendek, panjang doa itu semangat itu. Ya, jadi, nah daripada semua ini pengalaman orang-orang yang tak kenal Tuhan ini,
Akibatnya apa jadi? Lalu mereka apa? Mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. They offered sacrifice to the Lord and took vow. Mereka percaya pada Dia. Tuhan, ini persembahan kami. Ini kami bagi. Vow mereka, kami tetap ikut Tuhan. Walaupun kami nanti masuk di darat, kami percaya pada Tuhan. Saudara, ini kesaksian kita sebenarnya. Kadang orang kata, ada susah betul bercerita, bersaksi kepada orang-orang banyak. Oh betul, susah. Apalagi zaman ini orang tidak perlu dikata kan. Orang lebih pintar pada kita. Tapi melalui kesaksian kehidupan kita sebenarnya, orang yang kenal Tuhan itu yang terjadi. Oke, poin yang kedua, yang terakhir. Pertama itu adalah go beyond our fear. Ketakutan kita ini, kita harus melampaui, akhirnya menemukan Tuhan kita. Di mana-mana pun kita berada, tempat bekerja, tempat sekolah, banyak hal yang kita takuti. Tapi biarkan ketakutan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Akhirnya kita takut akan Tuhan. Reverend to God. Yang kedua adalah go beyond your anger. Melampau kemarahan kita. Nah, kemarahan saya di sini adalah kita lihat ini Yunus itu. Tuhan katakan, Yunus, tuh pergi ke Niniwe itu. Karena mereka itu jahat. Ini kata dia. Bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatan telah sampai ke langit. Jahat betul mereka itu. Nah sangat menarik, karena apa? Karena ini kan kalau Tuhan suruh saya, Pudun, kamu pergi ke satu bangsa yang jahat dengan kamu itu. Kamu kasih tahu mereka, Tuhan hukum mereka itu. Wah senang saya, baru kamu tahu, badan muka kamu, baru Tuhan hukum kamu tuh. Kan kita mau macam itu kan. Kadang-kadang macam itu kita, Pak. Kita ini tidak beda dengan Yohanes dan saudaranya, Yakobus. Mereka dipanggil sebut nama tanda itu. Kali mereka pergi ke Samaria, beritakan Injil. Wih, mereka tolak mereka. Mereka tutup pintu mereka. Mereka jumpa Tuhan Yesus. Ya. Kita minta itu kan, Allah surga itu kirim itu kilat. Hanguskan mereka itu. So, mereka yang keras hati, mereka yang tidak percaya, hanguskan mereka. Ini kalau kita baca itu. Dua adik beradik itu kasih tahu Tuhan Yesus. Hancurkan mereka itu. Ini orang kafir, ini orang Samaria. Apa yang Yesus katakan? Yesus tegur mereka. Panggilan kita untuk datang, untuk memberitakan keselamatan bagi mereka seperti ini. Saudara, tidak mudah. Mudah memberitakan Injil, saksi kepada orang yang kita senangi. Tapi kalau kita memberitakan Injil kepada orang yang menjadi musuh kita, tidak mudah. Kita marah. Mereka ini jahat, mereka ini menyusahkan kita. Itu membakar gereja kita, membunuh orang Kristen. Satu kali saya masih ingat tuh, beberapa tahun lalu waktu saya jadi guru teologi di Bakalan tuh, karena masalah dadahnya. Saya begitu geram, ya, karena lama saya di Semenanjung sana, saya tidak tengok begitu orang kita rusak tuh, ya. Waktu saya balik, aduh, saya tengok banyak orang kita, anak muda-mudi kita rusak tuh, karena dadah tuh. Dan student saya 85% lah itu bekas-bekas itu. Yang saya urus, yang buat naik ada darah. Nah lalu satu kali saya dengar orang kita yang menjual ini, membuat kita rusak itu. Bukan orang lain, orang kita merusak kita. Satu kali saya bawa student saya, ayo kita naik ke atas. Duduk di tepi jalan. Doa, Tuhan orang yang membawa dadah rusak ini, Tuhan hajarkan mereka. Kereta mereka terbalik gitu. Wih, geram. Mereka tengok saya, macam mana doa ini pastor. Saudara, secara natural itu yang kita lakukan. Kita mau menghukum. Kita mau membalas. Dan itu Yunus. Tidak heran dia melarikan diri. Kenapa? Ternyata orang-orang
Babilonia adalah yang paling kejam. Orang Asyrian paling kejam di dalam sejarah manusia. Mereka pernah mengalahkan orang Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka akan potong kepala mereka, lalu ambil spear mereka tuh, cucuk tuh macam sate itu. Itu boleh kita tengok dalam catatan batu mereka. Kekejaman luar biasa. Yunus tidak lupa. Mereka ini adalah bangsa yang paling kejam dalam dunia ini, telah membunuh nenek moyang saya. Tidak mungkin saya mau selamatkan mereka itu. Bagus saya melarikan diri. Itu sebenarnya kalau kita baca dalam bagian sebenarnya, Yunus penuh dengan kemarahan. Nah, sebenarnya tidak jauh dengan kita kan. Orang bersalah terhadap kita tuh, kita mau revenge itu. Ya, kita balas gitu. Nah itu sebenarnya Tuhan suruh dia melarikan diri. Tapi kalau kita lihat dalam bagian ini sebenarnya, kita tahu bahwa dia melarikan diri, Tuhan, dia dibuang sungai, lalu ikan besar makan dia, lalu dimuntah. Lalu Tuhan katakan, oke, kamu pergi dulu. Nah kalau kita baca ayat pasal yang 3 itu. Ayat 2, bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar. Nah perhatikan, sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepada. Maksudnya beritakan apa yang saya katakan. Yunus sepertinya bertobat lalu pergi sana. Nah apa pemberitaannya? Dia katakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. 40 days and Niniwe will be overthrown. Nah sangat menarik, perintah Tuhan ini 2. Nah itu sebenarnya saya membaca dua versi. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu bahasa Malaysia. Dikatakan, 40 hari maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Overturn. Nah kalau dalam bahasa Inggris, yang lain dikatakan, yet 40 days Niniwe shall be overthrown. Nah, dalam bahasa Hebrew-nya sebenarnya ini kata agak kabur sedikit. Ia boleh diterjemahkan sebagai ditunggang balik atau dikatakan dibinasakan. Nah, mengapa penulis ini menulis seperti ini? Ada maksudnya. Nah, kalau kita membaca daripada Deuteronomy, Ulangan 23 tahun 6, dikatakan Tuhan boleh mengubah kutukan menjadi berkat. Nah kata yang sama digunakan adalah tunggang balik itu, overturn. Ini kata yang dipakai. Tuhan boleh mengubah kutukan menjadi berkat. Nah itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia, ia menggunakan itu. Tapi dalam bahasa Inggris itu digunakan kata sama juga mengatakan, Nineveh shall be overthrown. Nah ini kata digunakan untuk Sodom dan Gomora. Tuhan akan menghancurkan, membinasakan Sodom Gomora. Nah maksudnya begini, pemberitaan kamu itu 2. Kalau kamu memberitakan, kalau mereka tidak percaya pada pemberitaanmu, mereka akan seperti Sodom dan Gomora, dihancurkan. Itu dalam ini. Dan juga, kalau kamu memberitakan Injil ini, kalau mereka bertobat, terjadi apa? Mereka akan ditunggang balikkan. Turn over, artinya mereka dibinasakan tapi sekarang akan diselamatkan. Nah itu kata yang digunakan. Tuhan memberi kepada Yunus. Kamu memberitakan Injil, kalau tolak, binasakan. Kamu memberitakan Injil, kalau kau terima, diselamatkan. Nah saudara, tetapi ini yang menarik bagi kita. Kita memberitakan Injil itu keputusannya bukan kita. Tugas kita menyampaikan. Khotbah Yunus paling pendek. Sebenarnya sama khotbah seperti tadi itu, tapi saudara tahu akan katakan saya itu tidak pandai khotbah itu. Bayangkan, dia kata khotbah dia ini, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Amin. Tapi respon yang luar biasa. Kalau kita lihat sana, waktu didengarkan pasal 3 itu, orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka
baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja, turunlah dari sangsana, ditinggalkannya jubahnya, diselubunginya kain kabung, lalu ia duduk di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar dikatakan manusia dan binatang, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum. Harus semuanya manusia dan ternak berselubung dengan kain kabung, berseru keras kepada Allah supaya Tuhan boleh selamatkan mereka. Saudara, ternyata respon orang Niniwe yang jahat itu 100 berubah. Mereka percaya kepada Tuhan. Itu sebab saya katakan, sebenarnya pemberitaan firman Tuhan kita ini walaupun sederhana, sependek kala. Itu sebenarnya kita tidak perlu pergi sekolah teologi ya, belajar banyak untuk menjadi saksi. Tidak. Saudara boleh sampaikan Tuhan itu adalah Tuhan baik. Yesus telah mati bagi dosa kita. Kalau kau percaya pada selamat itu, Tuhan boleh pakai itu. Dia mengubah itu. Itu sebenarnya mau dikatakan sini. Ya. Hanya dengan kata yang demikian, seluruh bangsa yang jahat ini bertobat, percaya kepada Tuhan. Saudara, itu ketakutan. Kita boleh mengatasi ketakutan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan yang membawa hasilnya. Membawa hasilnya untuk kita. Dunia itu memang seperti itu, antara dua. Orang menerima Tuhan atau tidak. Kita hidup di tengah dunia yang jahat. Kalau ada yang ikut itu Olimpik dalam berapa bulan lalu kan. Saudara, orang Kristen harus begitu geram betul. Kenapa? Dalam pembukaan Olimpik itu diperagakan orang yang naik macam kereta itu kan. Itu mereka buat seperti gambaran waktu Tuhan Yesus makan bersama 12 muridnya. Kita tahu gambar itu kan biasa tuh. Yesus di tengah itu. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka melecehkan. Ya. Yang perempuan di tengah itu, itu orang kata the queen of itu kan ada lesbian, ada itu. Itu yang diperagakan. Depan live seluruh dunia. Ini dunia yang berani ya. Melecehkan Tuhan kita. Mereka jadikan dia perempuan, jadikan dia lesbian, homo. Banyak orang protes. Tapi itu dunia kita. Dunia yang jahat seperti ini. Nah, pertanyaan kita, apakah kebaikan kemurahan Tuhan itu dalam hati kita semua? Ya. Jadi biarlah kita hari ini boleh melihat dunia kita yang jahat ini pun memerlukan Injil keselamatan. Khususnya anak muda-mudi kita. Saudara punya kesempatan yang banyak di sekolah, di tempat kerja. Jadilah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Tapi ada tetap dunia ini memerlukan Tuhan. Seperti orang Niniwe, mereka bertobat waktu mereka mendengar Injil keselamatan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Cabaran, tantangan yang berat kami hadapi di dunia ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang boleh mengubah hidup manusia. Engkau boleh pakai setiap kami, khususnya anak muda kami. Dimanapun mereka berada, tempat mereka bekerja, tempat bersekolah, supaya sungguh Tuhan melalui kehidupan mereka yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat mereka akan mengubah dunia sekitar mereka. Berkati hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan sendiri menyertai kami. Terima kasih Bapak, doa kami, dalam nama Yesus kami doa syukur. Amin. Oke, kembali kepada yang memimpin kita.